Tatapan guntur Daois jatuh pada tubuh Wang Ping. Dengan minat di matanya, dia perlahan berkata, ternyata kamu bukan manusia. Sebelum dia selesai berbicara, tubuh Wang Ping bergetar, dan pada saat ini, bayangan di belakangnya tiba-tiba bergerak. Saat boneka penjaga langit muncul, ia melemparkan tinju. Tinju ini menciptakan ledakan sonik. Suara itu hampir menggantikan deru guntur saat menerjang langsung ke Thunder Daoist. Mata Thunder Daoist menyipit. Dia telah melihat bahwa ada boneka yang tersembunyi dengan sangat baik di dalam bayangan Wang Ping, jadi dia tidak terkejut. Tangannya membentuk segel, petir muncul di tangannya, dan telapak tangannya menghantam boneka itu. Boneka penjaga langit mendarat langsung di atas petir dan menembusnya. Boneka itu sama sekali tidak peduli dengan petir, dan pukulannya mendarat di tangan Thunder Daoist. Kekuatan destruktif bergerak seperti orang gila dari kepalan boneka ke tubuh Thunder Daoist. Seolah-olah badai dimatikan dan suara gemuruh datang dari tubuhnya. Suara teredam menggema di seluruh ruangan saat Thunder Daoist mundur beberapa langkah, tetapi mati rasa di tangannya dan kilat menghilang dengan cepat. Matanya menunjukkan cahaya aneh ketika dia melihat boneka itu dan tertawa. Boneka bermutu tinggi. Boneka penjaga surga mundur 2 langkah. Matanya dingin. Petir bergerak di seluruh tubuhnya seolah-olah ular sedang menari. Saat Thunder Daoist tertawa, dia mengambil langkah ke depan. Tepat saat kakinya mendarat, semua kilat di sekitar rumah berkumpul di kakinya dan mengikuti kakinya ke bawah saat dia menginjak tanah tanpa ampun. Seluruh dunia tampaknya runtuh pada saat ini. Rumah itu langsung menghilang tanpa jejak apapun yang tersisa. Petir menyebar seperti orang gila, dan Wang Ping berada tepat di tengah-tengahnya. Mata boneka penjaga surga menjadi lebih dingin dan melemparkan pukulan lain. Namun, ada terlalu banyak kilat, sehingga penjaga surga tidak bisa menghalangi semua itu. Kilat akan menyebar ke tubuh Wang Ping. Ekspresi King Yi tidak berubah. Dia menarik tangan Wang Ping dan menatapnya dengan lembut. Adapun Wang Ping, dia tidak panik sama sekali. Seolah-olah bahkan jika Gunung Tai runtuh, dia tidak akan bergerak, karena dia tahu bahwa ayahnya pasti akan datang. Di matanya, ayahnya adalah eksistensi terkuat di bawah bintang-bintang. Tidak ada yang berani melawannya. Ketenangan Wang Ping menarik perhatian Thunder Daoist. Setelah melihat dengan cermat, dia terkejut. Sepertinya dia telah melihat sesuatu. Riak-riak petir melesat lurus ke arah Wang Ping, tetapi tepat ketika sudah dekat, sebuah suara kuno bergema di antara langit dan bumi. Suara ini sangat kuno, dan saat mendarat, itu menyebabkan semua petir yang bergerak seperti naga membeku. Petir biru tampak hidup, dan beberapa dahan tipisnya hanya 3 inci dari Wang Ping, tetapi pada saat ini, semuanya membeku. Suara itu hanya mengatakan satu kata, berhenti. Sebuah pusaran besar muncul di kekosongan dan seorang lelaki tua berambut putih perlahan berjalan keluar dari pusaran. Dia menginjak kekosongan dan tiba di depan Wang Ping. Dia kemudian dengan santai menunjuk ke kilat yang membeku di hadapan Wang Ping. Ada serangkaian suara berderak ketika retakan segera menyebar di sekitar riak petir ini. Dalam sekejap, ini menyebar seperti orang gila dan riak petir runtuh. Ini terjadi begitu tiba-tiba yang menyebabkan Thunder Daoist terkesiap. Dia mundur 2 langkah dan menatap Wang Lin dengan hati-hati di matanya. Dia tidak bisa melihat melalui kultivasi orang ini. Dia bisa melihat orang itu dengan matanya, tetapi dengan perasaan ilahi, pria tua ini tampaknya bahkan tidak ada. Wang Ping menatap pria tua di depannya dan dengan lembut berkata, "Ayah." Panggilan ini berisi teleponnya kerinduan puluhan tahun. Orang tua itu adalah Wang Lin. Matanya yang awalnya kusam sangat dingin. Tatapan seperti ini tidak muncul di matanya dalam waktu yang lama. Wang Lin perlahan berkata, "Guntur utusan kuil surgawi." Boneka penjaga surga bergerak di sebelah Wang Lin dalam sekejap dan dengan dingin menatap Thunder Daoist. Thunder Daoist menatap Wang Lin dengan ekspresi yang sangat serius dan bertanya, "Siapa kamu, Tuan?" Wang Lin melihat di lingkungannya. Keributan yang begitu besar namun belum ada pergerakan dari penduduk desa. Jelas bahwa mereka semua pingsan oleh akal ilahi orang ini. Dia melambaikan tangan kanannya dan cahaya lembut mengelilingi Wang Ping dan King Yi. Pada saat yang sama, dia mengambil langkah dan langsung membawa Wang Ping dan King Yi pergi. Penjaga langit mengikutinya dengan seksama. Ekspresi Thunder Daoist berubah suram. Dia mendengus dingin dan juga menghilang setelah 1 langkah. Wang Lin muncul di atas dataran luas tak berpenghuni di bagian barat planet Ranyun. Wang Ping dan King Yi juga muncul dengan cahaya lembut yang mengelilingi mereka. Pada saat yang sama, guntur melintas 1000 kaki di depan mereka dan Thunder Daoist muncul. Saat dia muncul, sejumlah besar kilat muncul di sekitarnya. Pada saat ini, seluruh langit menjadi gelap dan semburan petir datang dari awan. Itu sangat mengejutkan. Suara Thunder Daoist dingin ketika dia menatap Wang Lin dan perlahan berkata, "Aku tidak peduli siapa kamu. Tinggalkan boneka dan lelaki tua ini akan menyelamatkan kalian bertiga." Mata Wang Lin menjadi lebih dingin dan dia dengan tenang berkata, "Bahkan jika kamu membiarkanku pergi, aku tidak akan membiarkan kamu pergi. Jika aku selangkah lebih lambat, anak aku akan mati di tangan kamu. Hal ini telah menyentuh garis bawah aku. Aku tidak peduli siapa identitas kamu, hari ini kamu akan mati." Suaranya dipenuhi dengan tekad, dan niat membunuh tiba-tiba muncul.
Pada saat yang sama, penjaga surga melangkah maju dan seluruh tubuhnya melepaskan cahaya keemasan. Itu bergegas ke depan seperti seorang pria yang terbuat dari emas dan melemparkan pukulan ke Thunder Daoist. Thunder Daoist menampar tasnya memegang dan jaring guntur muncul di tangannya. Tangannya membentuk segel dan melemparkan jaring. Jala tiba-tiba menjadi cukup besar menutupi langit dan bumi sebelum dengan cepat mulai berkontraksi ke arah pengawal celestial. Ada banyak rune yang berkedip di jaring guntur. Itu sangat ulet, sehingga pukulan dari boneka penjaga surga tidak dapat menghancurkannya. Orang tua ini adalah pembawa pesan dari Thunder Celestial Temple. Dengan kekuatanmu, bahkan jika kamu memiliki boneka ini, mustahil untuk membunuhku. Thunder Daoist bahkan tidak melihat ke arah guntur saat tangannya membentuk segel. Dia kemudian menembakkan sambaran petir ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap netral dan dia bahkan tidak menghindari sambaran petir. Saat itu menutup, dia hanya membuka mulutnya, dan sebelum tatapan tidak percaya Thunder Daoist, Wang Lin melahap kilat. Semburan petir bergerak di sekitar tubuh Wang Lin, mengeluarkan suara berderak. Petir kecil ini tidak cukup. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan beberapa jiwa asalnya segera bergerak ke arah tangan kanannya. Sebuah bola petir tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Meskipun bola petir hanya seukuran kepalan tangan, itu menyebabkan perubahan dalam semua awan gelap di langit dan membuat semua petir menjadi gila. Dalam sekejap, semua petir menyerbu ke arah bola guntur di tangan Wang Lin. Adegan ini menyebabkan Thunder Daoist terkesiap. Apa yang dia lihat adalah semua kilat jatuh seperti hujan ke telapak tangan orang ini. Ini benar guntur. Suara Wang Lin tenang, dan dia melambaikan tangan kanannya. Bola guntur mengeluarkan gemuruh-gemuruh saat terbang menuju Thunder Daoist. Ekspresi Thunder Daoist berubah sangat dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Dia menampar tasnya memegang dan segera mengeluarkan sebuah bar logam hitam yang panjangnya 3 kaki dan 1 inci tebal. Ada rune yang tak terhitung jumlahnya diukir pada tongkat, dan ada garis merah gelap yang terjalin di atasnya. Pada saat bola guntur Wang Lin tiba, Thunder Daoist tanpa ampun menjulurkan bar ke tanah. Pada saat yang sama, kedua tangannya membentuk segel yang mendarat di bar. Mata guntur Daoist menyipit dan dia berteriak, "Guntur langit dan bumi, kumpulkan!" Bola guntur ditutup dengan gemuruh yang keras tetapi segera dipengaruhi oleh batang logam. Itu tiba-tiba menyerbu langsung ke batang logam dan kemudian lapisan petir yang kuat segera mengelilinginya. Saat kilat bergerak di sepanjang batang, semua rune mulai bersinar seolah-olah mereka dengan cepat menyerap sesuatu. Namun, bola guntur terlalu kuat. Dalam napas berikutnya, itu pecah, mengeluarkan suara seolah-olah itu tidak bisa menahannya lagi, dan retakan mulai muncul di sana. Tapi garis merah gelap bergerak di sepanjang retakan, bertindak seperti lem yang mencegah batang logam dari runtuh. Bola guntur bergemuruh keras, mengeluarkan rasa keagungan. Meskipun banyak gunturnya telah diserap oleh logam, ia masih bertabrakan dengan batang logam. Pada saat ini, retakan pada batang logam dengan cepat menyebar dan tampaknya meluas ke seluruh bar dengan instan. Sekarang garis merah gelap sepertinya menutupi seluruh batang logam agar tetap utuh. Thunder Daoist melihat pemandangan di depannya dengan ekspresi tidak percaya. Hanya pada saat ini, batang logam itu tampaknya tidak dapat menahan petir yang kuat. Setelah menyerap seluruh bola guntur, itu bergetar dan tiba-tiba runtuh di hadapan Thunder Daoist. Seolah petir telah pergi dan planet Ranyun bergetar. Sejumlah besar puncak gunung telah runtuh, menyebabkan kegemparan besar. Batang logam runtuh dan guntur yang kuat meledak dengan Thunder Daoist di tengahnya. Dia terpaksa mundur 10 langkah dan wajahnya menjadi pucat. Dia memandang Wang Lin dan berteriak, "Kamu adalah orang yang berpura-pura menjadi utusan kuil surgawi guntur, Su Mu. Apa sebenarnya level kultivasi kamu?" Kekuatan guntur dari runtuhnya bilah logam menyebabkan petir yang mengelilingi penjaga surga menghilang, dan penjaga surga berjalan keluar. Wang Lin dengan tenang menatap guntur Daoist dan perlahan berkata, "Tingkat kultivasi aku," dia merenungkan ketika energi spiritual surgawi tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Dari yayasan pendirian memanjat sampai ke formasi jiwa. Kemudian terus naik sampai mencapai puncak tahap akhir Soul Transformation. Ini bukan akhir. Ketika energi spiritual celestial dalam tubuhnya meledak, tingkat kultivasinya naik ke tahap awal Ascendan. Saat tubuh Wang Lin dipenuhi dengan energi spiritual celestial, ekspresi guntur Daoist menjadi lebih buruk. Meskipun dia tidak akan menganggap kultivator langkah pertama sebagai ancaman, tingkat kultivasi orang tua ini terus naik, dan dia tidak tahu di mana akhirnya akan berakhir. Tahap awal Ascendan bukanlah akhir. Ketika energi spiritual celestial di dalam tubuhnya meledak, kultivasinya mencapai pertengahan Ascendan. Energi spiritual celestial perlahan-lahan menjadi tenang dan tetap berada di pertengahan Ascendan. Namun, aura Wang Lin menjadi lebih kuat tanpa jeda. Aura ini berasal dari domainnya. Keterbatasan kultivasi Ascendan tahap pertengahan tidak dapat menghentikan peningkatan domain. Aura domain Wang Lin menjadi lebih kuat dan lebih kuat, menyebabkan ekspresi Thunder Daoist menjadi lebih suram. Peningkatan domain sepertinya tidak akan pernah berhenti dan menembus apa yang seharusnya dimiliki oleh seorang kultivator Ascendan tingkat menengah biasa. Pada saat ini, rambut putih Wang Lin bergerak tanpa angin dan ia mulai merenung lebih keras. Aura yang kuat menyebar dari Wang Lin dan berlari ke segala arah.
perlahan-lahan menutupi planet Ranyun. Saat domainnya terus menyebar, ia mencapai tahap akhir ascendan. Ini bukan titik perhentian terakhir, itu terus meningkat. Hal ini menyebabkan kelopak mata Thunder Daoist berkedut tanpa henti, dan dia hampir berhenti bernapas ketika hatinya merasakan rasa takut. Ketika dia merasa domain berhenti, dia sedikit rileks dan berpikir, seorang kultivator masih terjebak pada langkah pertama yang mudah dibunuh. Namun, apakah dia hanya sekuat ini? Lukisan gunung dan sungai besar muncul di langit. Lukisan ini menggunakan langit sebagai kanvas dan tanah sebagai tinta. Seolah-olah Fata Morgana baru saja tiba-tiba muncul. Sebuah sungai bawah laut perlahan-lahan muncul dari lukisan itu dan mengalir perlahan. Namun, sungai bawah tanah itu tiba-tiba bergetar dan masuk ke Wang Lin melalui bagian atas kepala ini. Sementara Thunder Daoist sangat terkejut, domain Wang Lin, yang hampir mencapai puncaknya, tiba-tiba meningkat dan mencapai puncak tahap akhir ascendan. Domain Wang Lin berhenti di sini. Thunder Daoist menghela nafas lega. Dia benar-benar takut bahwa domain Wang Lin telah menembus langkah pertama. Jika itu benar-benar terjadi, maka Thunder Daoist akan bertarung mengerikan hari ini karena bantuan boneka. Thunder Daoist mencibir. Hanya jumlah kecil kultivasi ini dan kamu berani menyamar sebagai seseorang dari kuil surga guntur. Namun, masih ada beberapa keraguan di hatinya. Setelah semua, bola guntur yang digunakan Su Mu sebelumnya terlalu mengejutkan. Mantra guntur semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang kultivator biasa. Dia hanya melihatnya dari utusan tingkat bumi di kuil surga guntur. Hal lain yang membuatnya curiga adalah bahwa sebelumnya, rasa ilahinya bahkan tidak dapat mendeteksi keberadaan orang ini. Meskipun saat ini dia bisa dengan jelas melihat tingkat kultivasi pihak lain, dia selalu merasa bahwa ada lapisan kabut yang menutupi orang ini. Rasanya seperti mencoba menonton bulan di refleksi air. Wang Lin mengangkat kepalanya. Dia tidak memiliki energi spiritual celestial yang cukup, sehingga kultivasinya telah stabil di pertengahan ascendan. Namun, wilayah kekuasaannya telah mencapai tingkat setinggi itu, yang bahkan mengejutkan Wang Lin, karena ini di luar harapannya. Selain itu, ia hanya melepaskan wilayah hidup dan mati. Masih ada kekuatan guntur dan domain karma yang belum dilepaskannya. Alasan Guntur Daoist tidak dapat melihat melalui domain Wang Lin justru karena domain karma. Setelah domain Wang Lin berevolusi, tidak mungkin untuk melihat melalui itu kecuali satu adalah kultivator langkah kedua yang benar. Bagaimanapun, tahap Yindan yang hanyalah transisi antara langkah pertama dan kedua. Wang Ping menatap ayah di depannya. Pada saat tingkat kultivasi ayahnya meningkat, ada sedikit fluktuasi di tubuhnya. Dia jelas merasakan fluktuasi dalam jiwanya, dan itu membuatnya semakin yakin akan spekulasi itu. Hati Wang Ping terasa lebih pahit. Di sebelahnya, King Yi memegang tangannya. Matanya dipenuhi dengan kelembutan saat dia berkata, "Jangan khawatir. Tidak peduli apa kamu, aku akan menemanimu." Wang Ping diam-diam merenung dan mengangguk. Ekspresi Thunder Daoist suram saat dia menatap Wang Lin dan berkata, "Ini orang tua akan memberitahu kamu apa sebenarnya utusan kuil guntur surgawi." Ia mengangkat tangannya untuk menunjuk ke langit dan berteriak, "Binatang guntur surgawi." Guntur dalam jumlah besar datang dari semua arah dan tampaknya memenuhi seluruh langit. Guntur mengental seperti bola gila di atas Thunder Daoist. Lalu gemuruh-gemuruh bergema di seluruh planet ini. Suara ini dipenuhi dengan keagungan yang akan mengejutkan siapapun yang mendengarnya. Pada saat ini, para kultivator yang telah berjuang di bawah akal ilahi Guntur Daoist semua mendengar gemuruh-gemuruh. Semua energi spiritual di dalam tubuh mereka menjadi gila, dan mereka hampir tidak bisa mengendalikannya. Bola guntur bergetar sebelum tiba-tiba menyusut hingga berubah menjadi binatang guntur yang mulia dan luar biasa. Binatang guntur ini sangat brilian, dan mengeluarkan dua baut petir dari lubang hidungnya. Mata besarnya mengungkapkan kebanggaannya seolah-olah itu adalah makhluk paling mulia di dunia. Namun, saat ini dia memandang Wang Lin, ia terkejut dan mengungkapkan sedikit kebingungan. Daoist Guntur memandang Wang Lin dan dengan tenang berkata, "Karena binatang guntur maka seseorang dapat disebut sebagai utusan kuil surgawi guntur. Kejahatan berpura-pura menjadi satu adalah genosida seluruh keluarga kamu." Wang Lin melirik Thunder Beast dan perlahan berkata, "Itu tidak bisa disebut Thunder Beast tanpa tanduk guntur." Dia menampar tasnya memegang dan kereta perang terbang keluar dan berubah menjadi sejumlah besar guntur. Aura destruktif yang bisa menghancurkan dunia mulai menyebar. Kemudian seekor binatang besar perlahan keluar dari guntur. Itu tampak seperti kilin, tapi itu bukan kilin. Ada tanduk perak di kepalanya yang mengeluarkan suara gemuruh petir. Saat keluar, ekspresi Thunder Daoist langsung berubah. Ini adalah kejutan yang paling dirasakan hatinya sejak dia datang ke planet Ranyun. Kejutan itu begitu hebat sehingga yang bisa ia lakukan hanyalah menatap binatang itu dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Binatang guntur dari kuil surgawi guntur di atasnya juga mengeluarkan guntur dari seluruh tubuhnya, dan keempatnya. Kuku menginjak tanah, membuatnya tampak sangat agresif. Binatang buas yang terbentuk dari kereta perang itu mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Gemuruh guntur datang dari langit dan sambaran petir turun. Ini bukan pembalasan ilahi, itu disebabkan oleh mantra binatang itu.
Binatang guntur dari kuil surgawi guntur melepaskan guntur dari hidungnya seolah tidak bisa menahannya lagi dan juga mulai meraung. Mata guntur Beast Wang Lin menjadi dingin. Ketika Thunder Beasts bertemu, jika tuan mereka tidak ada di sana untuk menghentikan mereka, maka mereka akan memasuki pertempuran sampai mati. Ini sangat berbeda dari binatang surgawi lainnya. Sinar petir muncul di bawah kaki guntur Beast Wang Lin. Tanpa ragu-ragu, itu dibebankan langsung pada Thunder Beast dari Thunder Celestial Temple. Mata Thunder Beast itu mengungkapkan sedikit kepanikan. Garis keturunannya tidak murni, tetapi jelas bisa merasakan bahwa guru binatang buas lainnya sangat kuat. Namun, martabat dari jiwanya membuatnya menolak untuk diinjak-injak, sehingga mengeluarkan raungan lain dan bergegas tanpa tersentak. Semburan guntur bergema di seluruh negeri ketika kedua Beast Thunder memulai pertempuran sengit mereka. Saat ini, seolah-olah dunia bergetar dan semuanya redup. Ini adalah binatang guntur bertanduk perak, tatapan jatuh pada tanduk perak pada binatang guntur Wang Lin, dan matanya dipenuhi dengan kejutan. Memiliki binatang guntur dan berpengalaman dengan mantra guntur, wajah guntur Daoist dipenuhi dengan kepahitan. Jika dia tidak diperintahkan untuk datang dan memastikan bahwa tidak ada utusan dari Thunder Celestial Temple telah ada di sini 70 tahun yang lalu, maka dia juga akan berpikir bahwa Wang Lin adalah seorang utusan dari Thunder Celestial Temple. Kuil surgawi guntur memang memiliki binatang gila tanduk perak, tetapi jumlahnya sangat sedikit, dan mereka semua berada di tangan para utusan administrasi tingkat surga. Jika dia bisa mendapatkan Beast Thunder Hornet Silver, statusnya di Thunder Celestial Temple akan meningkat banyak. Matanya menunjukkan jejak keserakahan saat dia melihat klakson pada Thunder Beast. Dia kemudian menatap langsung ke Wang Lin dan tidak lagi ragu-ragu. Kedua tangannya membentuk segel dan kemudian kedua tangannya tiba-tiba menyatu. Ketika dia memisahkan mereka, ada kilatan kuat dan pedang kilat perak terbentuk. Saat kilat bergerak melalui pedang, tangan kanan Thunder Daoist membentuk segel dan menunjuk ke arah boneka itu. Longsword perak terbang keluar dari guntur Daoist menuju boneka penjaga langit. Selama aku membunuh orang ini, binatang guntur tanpa pemilik ini akan menjadi milikku. Setelah guntur Daoist melemparkan pedang terbang, dia menyerbu keluar. Tangannya terbuka dan dia berteriak, "Guntur retribusi alam surgawi!" Sinar petir ungu tiba-tiba muncul di tangannya dan berubah menjadi jaring. Itu mengeluarkan gemuruh keras saat terbang menuju Wang Lin. Ekspresi Wang Lin netral, tetapi muridnya sedikit menyusut. Daoist guntur ini layak menjadi kultivator yin ilusi. Tidak hanya tubuhnya dipenuhi dengan energi spiritual celestial, tetapi kontrolnya terhadap guntur juga mengejutkan. Aku khawatir domain orang ini juga terkait dengan guntur. Mata Wang Lin menjadi dingin ketika tangan kanannya menyentuh sekantong memegang dan sikat langit emas segera muncul di tangannya. Wang Lin melambaikan sikat di udara dan simbol tiba-tiba muncul. Dia tidak berhenti tetapi melanjutkan dengan kecepatan yang sangat cepat dan tiba-tiba menghasilkan 7 pukulan. 7 pukulan adalah batasnya. Dia harus membagi sebagian jiwa asalnya untuk setiap pukulan, dan dengan 7 pukulan, dia sudah membagi jiwa asalnya 7 kali. Setelah jiwa asal Wang Lin menyerap naga guntur kuno, itu berubah. Sekarang 7 bagian dari jiwa asalnya berada di dalam simbol. Simbol tidak lagi memancarkan cahaya keemasan tetapi cahaya putih penuh dengan guntur. Kali ini tidak hanya memancarkan tekanan dari benda langit, tekanan guntur surgawi hadir juga. Pada saat simbol itu selesai, ada suara berderak yang datang dari petir yang bergerak melewatinya. Kekuatan destruktif yang tak terbayangkan meledak seperti badai dari simbol. Tekanan ini adalah kekuatan sejati guntur surgawi, itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan mantra guntur biasa. Saat kekuatan guntur surgawi ini muncul, bahkan 2 hewan guntur yang bertempur tidak jauh berhenti dan melihat ke atas. Dengan kesadaran mereka akan guntur, mereka jelas merasa bahwa guntur itu mengandung jejak guntur surgawi kuno. Guntur surgawi kuno ini berasal dari naga guntur kuno. Naga guntur kuno pernah mengendalikan guntur untuk surga dan mendapatkan kekuatan untuk mengendalikan guntur surgawi. Setelah Wang Lin melahap naga guntur kuno, secara bertahap menyatu dengan jiwa asalnya dan ia mendapatkan kekuatan itu. Bahkan dapat dikatakan bahwa guntur dari jiwa asal Wang Lin berada di atas semua guntur lain di dunia. Jika Thunder Daoist menggunakan mantra lain, dia akan baik-baik saja, tetapi jika dia menghadapi Wang Lin dengan mantra guntur, tidak ada kesempatan baginya untuk menang. Meskipun tingkat kultivasinya lebih tinggi, itu tidak cukup tinggi. Dia harus berada dalam langkah kedua yang nyata untuk menang. Wang Lin memiliki keunggulan mutlak ketika datang ke guntur, dan tidak ada mantra guntur di dunia yang bisa melukainya. Dengan kata lain, Wang Lin adalah naga guntur yang hidup. Setelah menggambar simbol 7 stroke, yang disikat dengan lembut mengetuk simbol dan terbang menuju Thunder Daoist. Guntur ekspresi Taois suram. Dia mengepalkan giginya dan mendorong guntur telapak tangannya untuk memenuhi simbol. Boom! Simbol runtuh, membawa kekuatan tak berujung bersama dengan 7 bagian jiwa asal Wang Lin, dan langsung dicantumkan pada Thunder Daoist. Petir ungu di tangannya segera hancur dan dia menyemprotkan seteguk besar darah sebelum mundur seperti orang gila. Boom, 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 boom. Setiap ledakan adalah bagian dari jiwa asal yang bergema di dalam tubuh Thunder Daoist. Dia terus batuk darah saat dia terus mundur.
Ketika bagian terakhir dari jiwa asal selesai bergema, wajah Guntur Daoist pucat dan dia sudah mundur 1000 kaki. Tercengang di matanya mengerikan. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia dikalahkan oleh mantra Guntur. Dia bahkan memiliki perasaan bahwa jika dia dibandingkan dengan musuhnya, Su Mu ini adalah utusan sebenarnya dari alam surga Guntur dan dia adalah palsu. Rasa kebingungan ini membuatnya mengambil napas dalam-dalam dan matanya menjadi lebih suram. Wang Lin menghela nafas. Daoist Guntur ini memang seorang kultivator yin ilusi. Setelah terkena simbol, dia hanya terluka dan intinya tidak terpengaruh. Energi spiritual celestial pihak lain terlalu kuat, dan bahkan ada jejak energi asal tercampur. Ketika Guntur memasuki tubuh Thunder Daoist, itu terus-menerus dibubarkan oleh kekuatan ini. Kamu sangat kuat. Aku kira kamu berada di pengasingan di planet Ranyun untuk memahami domain kamu. Jika diberikan 100 tahun lagi, mungkin kamu akan menjadi lebih kuat dari aku. Jika tingkat kultivasi kamu sama dengan aku akan mati tanpa keraguan, tetapi sayangnya, kultivasi kamu berhenti pada langkah pertama. Thunder Daoist menarik napas dalam-dalam dan semua lukanya segera pulih. Namun, Wang Lin jelas bisa merasakan bahwa ada sedikit energi asal dunia di tubuh orang lain. Thunder Daoist berkata, dengan nada berat, aku akan bertanya sekali lagi, tangan atas binatang guntur perak bertanduk dan boneka dan aku akan membiarkan kamu pergi. Kalau tidak, kamu pasti akan mati hari ini. Mantra yang aku gunakan hanya mantra normal, tetapi jika kamu tetap keras kepala, aku akan menggunakan mantra energi asal yang eksklusif untuk kultivator langkah kedua. Kamu tidak akan bisa menolak. Ekspresi Wang Lin tenang ketika tangan kanannya menyentuh tasnya dan sebuah pedang besar muncul di genggamannya. Dia dengan tenang berkata, serang, biarkan aku mengalami mantra energi asal kultivator yin ilusi. Apakah itu nenek moyang keluarga Huan, atau Qian Kuisi, atau Guntur Daoist? Wang Lin menemukan satu kesamaan di antara mereka bertiga, dan bahwa adalah energi asal. Jelas bahwa energi asal ini adalah kunci dari kultivator langkah kedua. Pertempuran ini bisa dikatakan sebagai pertama kalinya Wang Lin secara pribadi melawan seorang kultivator yin ilusori. Kemampuan pemulihan yang kuat dari seorang kultivator yin ilusi membuat hati Wang Lin suram. Petir Taois melewati Wang Lin dan mendarat di Wang Ping dan Qing Yi. Matanya menampakkan cahaya misterius dan perlahan-lahan dia berkata, kamu menyerah untuk memahami wilayahmu sebagai orang mati. Ini sangat membingungkan orang tua ini. Wang Lin tiba-tiba mendongak, mengungkapkan mata merah. Dia mengangkat pedang di tangannya dan dengan dingin berkata, diam. Mata Thunder Daoist menyala. Untuk pertama kalinya ia menggunakan mantra dengan matanya untuk melihat Wang Ping. Di bawah tatapan ini, tubuh Wang Ping terasa dingin. Seolah-olah tubuhnya tidak memiliki rahasia sama sekali dan benar-benar dilihat oleh pihak lain. Kekuatan Wang Lin telah menyentuh garis bawah Thunder Daoist. Kecuali kalau itu adalah pilihan terakhirnya, dia tidak ingin menggunakan mantra energi asal, karena energi asal terlalu langka. Dengan tingkat kultivasinya, kecuali itu adalah situasi hidup dan mati, dia tidak mau menggunakan mantra energi asal. Lagi pula, semakin sering dia menggunakannya, semakin lama dia akan tinggal di tahap ilusoriin. Jika dia tidak bisa menerobos setelah 1000 tahun, kultivasinya akan selamanya berhenti berkembang. Dia masih memiliki kurang dari 300 tahun lagi, jadi dia tidak mau dengan santai menggunakan mantra energi asal. Apa yang paling dia takuti adalah Guntur Wang Lin. Thunder Daoist menyimpulkan bahwa Guntur itu terkait dengan domain orang ini. Jika dia dapat menghancurkan domain orang ini, mungkin dia bisa menang tanpa menggunakan mantra asal. Biarkan orang tua ini melihat sekali lagi. Jadi itu awalnya adalah jiwa yang membenci. Aku pikir ada beberapa masalah, bagaimana mungkin seorang manusia melawan akal ilahi aku? Pada awalnya aku pikir itu boneka, tapi sepertinya aku salah. Thunder Daoist tertawa, dan ada sedikit rasa benci dalam kata-katanya. Namun, pupil matanya menyusut dan dia menghentikan apa yang dia katakan. Tatapannya terhadap Wang Ping mengungkapkan rasa takut yang kuat. Ini adalah energi pedang. Energi pedang ini terlalu menakutkan. Guntur Daoist tersentak dan segera mundur dengan kulit kepalanya merasa mati rasa. Mantra itu barusan membuatnya bisa melihat 2 sinar energi pedang di dalam tubuh Wang Ping. Madman. Orang ini orang gila. Dia benar-benar menggunakan energi pedang semacam ini untuk membentuk daging hanya untuk fragmen jiwa. Orang tua ini tidak bisa bertarung kali ini, aku perlu cepat mundur. Tubuh Thunder Daoist bergetar dan tanpa ragu dia dengan cepat mundur ke arah Thunder Beast. 2 untai energi pedang di dalam Wang Ping benar-benar membuatnya takut. Wang Ping diam-diam merenungkan saat dia menatap punggung ayahnya, dan dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Mata Wang Lin memerah saat dia menatap Thunder Daoist, yang berusaha melarikan diri. Jika bukan karena fakta bahwa energi pedang Ling Tianho tidak ada di tubuhnya, dia akan melepaskan mereka semua untuk membunuh orang ini. Pada saat ini, tanpa ragu-ragu, dia melambaikan tangannya dan ditebang. Sebagian dari energi asal yang bergabung dengan jiwa asalnya memasuki pedang. Saat Thunder Daoist mundur, ekspresinya berubah sekali lagi. Dia merasakan aura mengerikan turun dari surga. Mantra energi asal. Bagaimana kamu bisa menggunakan mantra energi asal?
Saat ekspresi Thunder Daoist berubah, ia merasakan krisis hidup dan mati. Ahli Dao Guntur lebih rendah dari leluhur keluarga Huan. Setelah semua, tingkat kultivasi leluhur keluarga Huan awalnya pada tahap awal Nirvana Skriar. Meskipun tingkat kultivasinya turun, dia masih jauh lebih kuat daripada kultivator Yin dan Yang biasa. Merasa ada krisis, jarinya menunjuk di antara alisnya dan matanya melepaskan cahaya putih. Cahaya putih ini lembut, dan mengandung sepotong energi asal dunia. Dalam sekejap, sebagian energi asal keluar dari tubuh Thunder Daoist dan menyerbu dari atas kepalanya. Pada saat ini, seluruh planet bergetar dan aura samar-samar terlihat memenuhi dunia. Wajah Thunder Daoist pucat, sudah jelas bahwa menggunakan mantra energi asal adalah beban yang sangat besar baginya. Thunder Daoist berteriak, energi awal Tunku Guntur. Lebih banyak energi asal keluar dari kepalanya dan kemudian dunia berubah. Ini adalah perubahan nyata dan bukan hanya ilusi. Langit perlahan turun dan semuanya mulai tenggelam. Bumi mulai naik. Ada semburan suara gemuruh saat tanah di bawah Guntur Daoist terus bergetar. Perubahan langit dan bumi selesai dalam sekejap. Pada saat ini, tidak ada lagi langit atau bumi, hanya tungku besar berwarna biru. Langit dan bumi telah berubah menjadi tungku raksasa. Langit adalah penutup sementara bumi adalah tubuh. Ini adalah mantra energi asal. Pada saat ini, binatang Guntur dari kuil surgawi Guntur mengeluarkan raungan. Itu menyeret tubuhnya yang terluka, berubah menjadi sambaran petir, dan mendarat di tungku. Segera, ukiran yang tak terhitung jumlahnya secara bertahap muncul di tungku awalnya kosong. Mereka adalah ukiran dari Thunder Beast. Su Mu, ini adalah mantra energi asal orang tua ini. Mari kita lihat siapa di antara kita yang akan hidup. Dunia telah berubah menjadi tungku, dan pada saat ini, suara Guntur Daoist seperti kekuatan surga. Guntur bergemuruh di dalam tungku raksasa dan kilat yang tak terhitung jumlahnya baut muncul di mana-mana di dunia tanpa batas ini. Tungku yang dibentuk oleh dunia itu seperti oven, dan mulai menyempurnakan segala yang ada di dalamnya saat lebih banyak baut petir muncul. Pedang di tangan Wang Lin jatuh begitu saja. Aura aneh yang sekarang berisi hukum dunia memenuhi seluruh tungku. Apa yang dipotong bukanlah benda material selain hukum dunia ini. Baut petir terus turun di Wang Lin. Guntur ini bukan lahir dari surga tetapi dari mantra Guntur Daoist. Selain dari Guntur, mereka juga berisi daunnya. Ketika Heavenly Chop mendarat, tungku berubah ilusi ke mata Wang Lin. Ada untaian garis biru yang mengelilingi daerah itu, dan untaian inilah yang membentuk tungku. Pedang itu ditebang dan untaian biru dengan cepat runtuh. Rintihan Guntur Daoist teredam datang dari dunia, dan pada saat yang sama, lebih banyak energi asal bergegas keluar dari tubuhnya untuk menjaga integritas tungku. Singkatnya setelah itu, bahkan lebih banyak Dao Guntur turun. Setiap baut yang jatuh pada Wang Lin menyebabkan tubuhnya bergetar. Jika bukan karena jiwa asalnya berubah, banyak Guntur ini akan menyebabkan tubuhnya lenyap tanpa jejak. Mata Wang Lin menjadi lebih dingin. Pada saat ini, boneka penjaga langit, yang juga berada di dalam tungku, mulai mengayunkan tinjunya seperti orang gila. Itu membombardir seluruh area, membuat seluruh dunia tampak bergetar. Meskipun Guntur di sini kuat, daging boneka itu bahkan lebih kuat, sehingga Guntur tidak dapat merusaknya sama sekali. Setiap pukulan dari boneka itu sama dengan serangan kultivator Yin ilusori saat mereka mendarat di tungku. Ini adalah ancaman terbesar bagi Guntur Daoist. Hampir seperti tanggapan terhadap boneka penjaga langit, petualangan Guntur meraung. Tubuhnya memancarkan cahaya terang dan kemudian sepotong emas datang dari tanduk peraknya. Petir yang tak terhitung jumlahnya terbang dari tubuhnya dan menyebar ke seluruh area. Guntur menyebabkan gemuruh yang tak terhitung jumlahnya dan membuat tungku berguncang lebih keras. Guntur meredam Taoist bergema sekali lagi dan sejumlah besar energi asal terbang keluar dari tubuhnya sekali lagi ke tungku besar. Perbaiki untuk orang tua ini. Suara mengerikan menggema. Pada saat Dao Guntur turun di dalam tungku, nyala api ungu muncul. Dalam sekejap, lautan api muncul di dalam tungku. Kombinasi Guntur dan api jauh lebih kuat. Ekspresi Wang Lin suram. Energi asal dalam tubuhnya tidak bisa dibandingkan dengan orang tua itu, jadi dia tidak bisa menampilkan kekuatan penuh dari Heavenly Chop. Itu persis seperti yang dikatakan leluhur keluarga Huan, jika Wang Lin berada di langkah kedua, atau bahkan pada tahap Yin dan Yang, kekuatan Heavenly Chop-nya akan meningkat secara eksponensial. Matanya menyala saat dia menyingkirkan pedang langit dan memandangi Thunder Beast. Wang Lin menggigit ujung jarinya dan menggunakan darahnya untuk menggambar simbol yang sangat kompleks. Simbol ini dipenuhi dengan perubahan arah seolah-olah itu sudah ada sejak lama. Saat simbol ini muncul, Thunder Beast terkejut, dan itu memalingkan kepalanya yang besar ke arah Wang Lin. Segel ketiga, buka. Wang Lin melambaikan tangannya dan simbol itu menembus semua guntur dan kilat sebelum mencetak pada dahi Thunder Beast. Tubuh Thunder Beast gemetar, wajahnya menunjukkan ekspresi yang menyakitkan, dan kemudian mengeluarkan suara gemuruh yang mengejutkan. Saat tubuhnya bergetar, deretan duri keluar dari punggungnya. Duri ganas ini mengeluarkan kilatan dingin, dan kilat intens resleting di antara mereka. Aura mengerikan tiba-tiba muncul di dalam tungku. Aura ini berisi kekuatan yang menantang surga. Jika berani menantang langit, maka tidak perlu menyebutkan mantra energi asal ini.
Tubuh guntur bis tiba-tiba tumbuh beberapa kali lebih besar. Petir perak yang bergerak di seluruh petir guntur berubah menjadi hitam. Petir hitam membawa aura destruktif saat tiba-tiba keluar dari tubuh petir guntur. Binatang itu mengeluarkan raungan lain, lalu terbang ke langit dan bahasa binatang yang rumit keluar dari mulutnya. Ini membuat Thunder Beast dari Thunder Celestial Temple mulai bergetar. Itu keluar dari tungku dan berbaring di tanah dalam penyerahan, tidak berani melihat ke atas. Sebelumnya, ia merasa bahwa Thunder Beast yang lain hanya sedikit lebih kuat dari dirinya sendiri, tetapi kebanggaannya membuatnya berani bertarung. Namun, rasa takut yang dalam datang dari jiwanya kali ini. Thunder Beast yang lain tiba-tiba berubah menjadi leluhurnya, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa ia tolak. Setelah Thunder Beast melepaskan segel ketiga, tubuhnya ditutupi oleh petir. Pada saat ini, jumlah petir mencapai puncaknya dan petir hitam mulai menyebar. Badai hitam meluas seperti orang gila. Pada saat ini, tubuh penjaga langit mulai melepaskan cahaya keemasan. Cahaya keemasan perlahan berubah merah dan kemudian oranye, dan kekuatan yang dikandungnya menjadi lebih kuat. Boom! Badai petir menutupi seluruh tungku dan retakan yang tak terhitung tiba-tiba muncul, dan retakan ini terus berkembang. Boom! Pukulan penjaga langit mendarat di tungku, menyebabkan lebih banyak retakan muncul. Kekuatan kuat menyebar kemana-mana, dan energi asal guntur Daois melonjak ke tungku seperti orang gila. Dia tidak punya waktu untuk merasakan sakit atas penggunaan energi asal, karena ini adalah pertempuran paling sulit yang dia miliki sejak menjadi seorang utusan dari kuil surgawi guntur. Itu adalah pertarungan hidup dan mati. Namun, kecepatan di mana energi asalnya memasuki tungku tidak bisa menyamai kekuatan gabungan dari Thunder Beast setelah segel ketiga dilepaskan dan penjaga langit wayang. Pada saat krisis ini, mata Wang Lin menjadi dingin. Dia tidak mengambil pedang besar itu tetapi mengangkat jarinya dan tanpa ampun menebas. Heavenly Chop! Rumble! Sebuah ledakan yang tak terlukiskan menggemakan langit dan bumi. Tungku raksasa tiba-tiba meledak. Ada petir hitam pada masing-masing fragmen, dan kemudian ada serangkaian ledakan lainnya ketika fragmen-fragmen itu meledak sekali lagi. Ekspresi Wang Lin sangat mematikan pucat. Setelah menggunakan dua Heavenly Chops, dia benar-benar rendah pada energi asal, hampir sampai titik tingkat kultivasinya jatuh. Jika dia kehilangan bahkan sepotong lagi, tingkat kultivasinya mungkin akan jatuh. Tubuhnya berkedip dan dunia di sekitarnya kembali normal. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Meskipun wajahnya pucat, matanya bahkan lebih dingin dari sebelumnya. Tubuh Thunder Daoist muncul di udara. Dia batuk seteguk darah dan langsung berbalik untuk melarikan diri. Dia takut. Dia telah berjuang dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya tetapi tidak pernah menemukan sesuatu yang aneh. Meskipun musuh hanyalah seorang penanam langkah pertama, semua mantra dan harta yang dimilikinya membuat kulit kepalanya mati rasa dan dua sinar energi pedang membuatnya hanya membenci dirinya sendiri karena tidak dapat melarikan diri lebih cepat. Boneka penjaga langit dengan cepat mengejar Thunder Daoist. The Thunder Beast mengeluarkan raungan dan juga diikuti setelah penjaga surga. Mereka secara bertahap menghilang di cakrawala. Wang Ping dengan lembut berkata, "Ayah, apakah yang dia katakan benar?" Dalam pertempuran tadi, Thunder Daoist tidak termasuk Wang Ping dan King Yi dalam mantranya, karena dia tidak berani memprovokasi dua sinar energi pedang di dalam Wang Ping. Ekspresi Wang Lin sangat pucat. Dia perlahan berbalik dan menatap Wang Ping. Setelah lama, dia mengangguk. Wang Ping menatap ayah ini dan sedikit tersenyum. Senyum ini benar-benar tanpa beban, dan dia dengan tenang berkata, "Ayah, apakah ini alasan sebenarnya kamu tidak membiarkan aku berkultivasi dan mengapa aku masih belum memiliki anak dengan King Yi?" "Karena aku sudah mati." Mata Wang Lin mengungkapkan kesedihan saat dia memandang Wang Ping dan dengan lembut berkata, "Kamu belum mati." Wang Ping menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Ayah, kamu mengajari aku bahwa jika aku bertemu gunung, aku bisa memanjatnya, jika aku bertemu sungai, aku bisa menyeberanginya, bahkan jika aku bertemu langit, aku bisa berjalan melawan mereka." "Ayah, terima kasih. Sebenarnya, aku sudah punya jawaban untuk pertanyaan ini sejak lama, tapi aku tidak berani menghadapinya, untuk mengkonfirmasinya." Wang Ping menatap Wang Lin. Senyumnya mengungkapkan sifat riangnya, tetapi ada sedikit keengganan di dalamnya. "Ayah, aku, Wang Ping, tidak punya ibu, hanya ayah. Terima kasih telah menemani aku." Wang Ping merasakan matanya berair, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak memiliki air mata. "Ternyata aku bahkan tidak memiliki air mata." Wang Ping dengan pahit menatap matanya. Ayah dan dengan lembut berkata, "Ayah, berhati-hatilah. Ping Er gagal menepati janji menemani kamu selama beberapa generasi." Kesedihan di mata Wang Lin menjadi lebih kuat. Setelah Liu Mei menyerahkan Wang Ping kepadanya, ia memberi makan Wang Ping obat dan menggunakan gunturnya sendiri untuk membantu menyembuhkannya. Namun, pada akhirnya, dia mengetahui bahwa Wang Ping telah lama mati, lama sekali. Kehidupan seorang manusia sangat singkat, dan itu sama untuk roh yang marah. Apa yang ada hanyalah sepotong jiwa yang dikelilingi oleh kebencian, sehingga tidak bisa kembali ke siklus reinkarnasi. Ini adalah bentuk sebenarnya dari roh dendam.
Apa yang diberikan Liu Mei kepada Wang Lin adalah fragmen jiwanya. Fragmen jiwa ini tidak dapat berkultivasi karena tidak dapat berkultivasi. Jika mencoba berkultivasi, aura dendam akan aktif dan akan sepenuhnya hilang. Wang Ping tidak dapat mengolah secara rahasia dari Wang Lin, karena tubuhnya terbuat dari energi pedang. Menggunakan satu sinar energi pedang untuk membentuk daging dan sinar energi pedang lain untuk melindungi jiwa, ini adalah Wang Ping. Pertumbuhan ini dilakukan hanya dengan mantra. Lebih dari 70 tahun kehidupan, semua pertumbuhan Wang Ping adalah karena mantra surgawi Wang Lin. Wang Lin berbisik, janji kamu akan terkabul, percayalah padaku. Wang Ping memandang ayahnya sambil memegang tangan Qing Yi dan dengan lembut berkata, "Ayah, lepaskan Qing Yi pergi." Dia berbalik dan menatap Qing Yi. Dia mengungkapkan senyum lembut dan dengan lembut berkata, "Jika ada kehidupan setelah kematian, jika aku berinkarnasi, aku akan datang dan menemukanmu, Qing Yi." Saat air mata turun di pipi Qing Yi, dia membukanya mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Wang Ping menggelengkan kepalanya ketika dia menatap langit dan dengan lembut berkata, "Ayah, Qing Yi, aku akan pergi." Mata Wang Ping mengungkapkan rasa kengganan yang kuat. Dia ingin bersama Qing Yi dan menemani ayahnya selamanya. Selamanya. Dalam keadaan kesurupan, ia tampaknya telah kembali ke masa kecilnya. Dalam 19 tahun dia tinggal di desa pegunungan, dia minum obat dan menunjukkan senyum bahagia. "Ayah, obatnya sangat pahit." Dia sepertinya melihat ayah menggunakan mantra untuk membubarkan aura kebencian di tubuhnya setiap malam. Dia bisa melihat bahwa obatnya tidak diserap oleh tubuhnya tetapi oleh jiwanya. Karena tubuhnya tidak bisa menyerap obat. Seolah-olah dia bisa melihat bahwa tubuhnya adalah sinar energi pedang emas. Dia juga bisa melihat bahwa ada sinar energi pedang emas lain yang melilit jiwanya. Tidak heran aku selalu bermimpi berada di dunia emas selama masa kecilku. Wang mata Ping tertutup. Pada saat ini, tubuhnya melepaskan cahaya keemasan dan berubah menjadi sinar energi pedang yang berdiri di samping Wang Lin. Setelah itu, sinar energi pedang lain muncul. Yang tersisa hanyalah bola cahaya putih yang diam-diam mengambang di sana. Ada benang hitam bergerak di dalam bola putih. Benang hitam ini adalah irisan terakhir dari kebencian. Wang Lin menatap bola cahaya putih untuk waktu yang lama sebelum mengangkatnya tangan dan dengan lembut menyeka bola. Benang hitam itu menghilang. Setelah mengalami satu siklus reinkarnasi, semua kebencian anak-anak Wang Lin akhirnya bubar. Air mata keluar dari matanya saat dia dengan lembut memegang bola cahaya seolah-olah dia sedang menggendong bayi itu saat itu. Angin mulai bertiup, dan bola cahaya menunjukkan tanda-tanda menghilang, tetapi Wang Lin tidak melepaskan. Wang Lin tahu bahwa jika dia melepaskan, maka Wang Ping yang telah dimurnikan akan kembali ke siklus reinkarnasi. "Ping Er, janjimu akan menjadi kenyataan?" Wang Lin mengambil bola cahaya dan menekannya di antara alisnya. Ia memasuki surga yang menantang Manik dan beristirahat di sebelah jiwa Limuan yang baru lahir. Mulai sekarang, Ibu Muan Er, Wang Lin berbalik dan berjalan ke kejauhan. "Ayah," Qing Yi berlutut di tanah. Kesedihan di matanya tidak lebih lemah dari Wang Lin. Mata Qing Yi dipenuhi air mata saat dia berkata dengan lembut, "Ayah, aku punya janji dengan Wang Ping. Bahkan jika itu ke akhirat, aku akan menemaninya. Bawa aku pergi bersamamu, bahkan jika itu hanya sebagai fragmen jiwa. Aku akan pergi kemana saja selama aku bisa menemani Wang Ping. Ayah, kaulah yang akan menyuruhku untuk selalu menemani Wang Ping. Kamu tidak akan menyesal?" "Tidak menyesal." Wang Lin pergi, dan bersamanya adalah jiwa penyesalan Qing Yi. Di bawah matahari terbenam, tubuh lamanya berangsur-angsur berubah. Rambutnya tidak lagi beruban dan menjadi hitam. Punggungnya yang sedikit membungkuk perlahan menjadi lurus. Wang Lin dari 70 tahun yang lalu perlahan berjalan menuju kehampaan. Siklus reinkarnasi berakhir. Tidak jauh, Thunder Beast masih terbaring di tanah, dan tubuhnya gemetaran tanpa sadar. Setelah melihat sosok Wang Lin menghilang ke dalam kehampaan, ia ragu-ragu sebelum mengikuti Wang Lin. Dalam kehampaan, rambut hitam Wang Lin bergerak tanpa angin. Tidak ada suka atau duka di matanya, seolah-olah dia telah melihat semua yang ada di dunia ini. Wang Ping bukan satu-satunya yang telah melalui siklus reinkarnasi, Wang Lin sendiri juga melakukannya. Kultivasinya telah menembus tahap awal Ascendan dan mencapai tahap pertengahan Ascendan. Wilayah kekuasaannya juga berhasil menembus tahap akhir Ascendan selama siklus reinkarnasi ini. Dengan cukup banyak Celestial Jade, Wang Lin yakin untuk menjadi pembangkit tenaga Ascendan tahap akhir yang sebenarnya. Saat itu datang kepada para kultivator Yin dan Yang, sementara aku bisa menang melawan para kultivator Yin ilusi, pertempuran akan sangat sulit, dan setiap pertempuran akan menghabiskan energi asal yang berharga. Saat ini energi asal aku telah mencapai garis bawahnya, sehingga tidak sedikit pun dapat digunakan lagi. Sedangkan untuk kultivator korporeal Yang, aku tidak cocok. Jika aku bertemu satu, aku harus cepat-cepat melarikan diri. Wang Lin mulai merenung. Perbedaan antara langkah pertama dan langkah kedua memang merupakan celah besar yang bisa, tidak mudah disilangkan. Bahkan jika kultivasi aku mencapai tahap akhir Ascendan, tanpa energi asal, aku tidak cocok untuk kultivator Yin dan Yang. Tapi bagaimana cara mendapatkan energi asal?
Wang Lin melangkah menuju kehampaan dan dengan cepat menerobos atmosfer, menyerbu bintang-bintang menuju kemana boneka Celestial dan Thunder Beast pergi. Di belakangnya, binatang guntur dari kuil surgawi guntur masih mengikutinya tetapi menjaga jarak tertentu. Hal terpenting sekarang adalah mendapatkan cukup giok langit dan kemudian menemukan cara untuk meningkatkan energi asal aku. Mata Wang Lin menyala dan mengungkapkan tatapan tegas. Di antara bintang-bintang, ia menampar tasnya memegang dan kompas bintang segera terbang keluar. Dia duduk di lampu perak dan terbang di antara bintang-bintang. The Thunder Beast di belakangnya terkejut, kemudian berubah menjadi sambaran petir dan dengan cepat mengejar Wang Lin. Wang Lin sudah tahu bahwa Thunder Beast mengikutinya. Dia melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh ke tempat penjaga langit itu. Cahaya perak membentang melintasi ruang saat bergerak melalui bintang-bintang seperti pelangi. Tak lama setelah itu, mata Wang Lin menjadi dingin dan dia mendengar suara ledakan. Tidak jauh, Thunder Daoist berada dalam kondisi yang sangat menyesal. Dia memiliki sambaran petir di tangannya saat dia bertarung dengan boneka Celestial, tetapi dia terus-menerus didorong mundur. Di sebelahnya adalah Thunder Beast yang memiliki segel ketiga dilepaskan. Ia mengeluarkan raungan dan menyerang seperti orang gila, klaksonnya melepaskan sambaran petir yang kuat. Ini membuat Thunder Daoist harus cepat menghindar setiap saat, membuat wajahnya pucat dan menunjukkan sedikit keputusasaan. Guntur Taoist melihat cahaya perak mendekat dari kejauhan, dan ketika dia menyadari itu adalah Wang Lin, keputusasaan di matanya menjadi lebih kuat. Dia sudah menggunakan sebagian besar energi teori Jin di tubuhnya, dan jika dia menggunakan lagi, tingkat kultivasinya akan turun dan dia tidak akan pernah bisa mencapai tahap korporeal yang. Juga, dia sangat ketakutan, terutama dari dua sinar energi pedang itu. Mata Wang Lin dingin. Dia harus membunuh Daoist Guntur ini. Orang ini adalah seorang utusan dari kuil surgawi Guntur. Jika dia tidak terbunuh dan diizinkan melarikan diri, maka akan ada masalah yang tak berkesudahan di masa depan. Wang Lin menampar tasnya memegang dan 7 pedang berharga terbang keluar, membentuk formasi pedang 7 bintang. Pedang-pedang ini bersiul ke arah Guntur Daoist. Boneka penjaga langit mengeluarkan cahaya oranye saat ia melemparkan pukulan ke Guntur Daoist, mendorongnya kembali. Klakson binatang guntur di belakangnya mengeluarkan suara mendesis, dan kemudian sambaran petir menyerbu langsung di belakang Guntur Daoist. Ekspresi Guntur Daoist berubah suram. Sepanjang jalan di sini, binatang dan boneka ini terus-menerus menyerangnya seperti ini, membuatnya mustahil untuk melarikan diri dengan kecepatan penuh. Juga, meskipun ia dapat melakukan perjalanan melalui ruang tanpa Thunder Beast, kecepatannya jelas lebih lambat. Pada saat ini, formasi pedang 7 bintang tiba dan mengelilingi Thunder Daoist. Saat energi pedang menghambur ke tubuh ini, Thunder Daoist mengeluarkan batu giok dan menghancurkannya. Setelah menghancurkannya, guntur dan kilat terbang di sekelilingnya, membentuk penghalang. Formasi pedang 7 bintang menusuk penghalang, menyebabkan serangkaian ledakan meledak. Penghalang petir bergetar hebat. Di dalam, Guntur Daoist menatap Wang Lin dan segera berkata, "Rekan kultivator Su, aku ceroboh dalam masalah ini, tapi mengapa mendorongnya sejauh ini? Aku adalah anggota dari Thunder Celestial Temple, jadi jika fellow kultivator membunuh aku, kamu akan merasa sulit untuk bergerak di dalam sistem bintang Alhaven. Jika aku tidak membunuh kamu, aku masih sulit bergerak di Alhaven Star System," kata Wang Lin dengan suara dingin. Kemudian dia menampar tasnya, menyebabkan bendera jiwa 1 miliar jiwa muncul. Bendera selebar 30 kaki mengeluarkan ratapan hantu yang bisa mengguncang jiwa asal seseorang. Dengan satu goyangan, semua fragmen jiwa terbang keluar. Di antara mereka, belum lagi fragmen jiwa Soul Transformation, bahkan ada beberapa fragmen jiwa Ascendan. Setelah jiwa keempat kembali, meskipun jumlah fragmen jiwa biasa masih belum mencapai 1 miliar, bendera saat ini kekuatan bahkan lebih kuat daripada yang ada di planet Suzaku. Lagi pula, terlalu banyak fragmen jiwa kultivator yang kuat. Fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan mengelilingi daerah itu. Kemudian fragmen jiwa yang kuat semuanya bergabung bersama, membentuk 3 jiwa utama-utama. Jiwa primer pertama adalah kilin hitam besar. Matanya memancarkan tatapan dingin dan sangat ganas. Jiwa primer kedua adalah raksasa hitam setinggi 30 kaki. Tubuhnya memancarkan energi jiwa yang kaya dan melepaskan aura yang bisa mengguncang jiwa seseorang. Jiwa primer ketiga adalah jarum hitam kecil. Itu hampir tidak terlihat, bahkan jika seseorang memeriksa dengan akal ilahi mereka, mereka akan merasa sulit untuk memperhatikan keberadaannya. Tubuh utamanya adalah jiwa keempat yang paling misterius. 3 jiwa utama-utama ini adalah perpaduan dari semua fragmen jiwa di dalam bendera. Ini adalah mantra paling kuat yang bisa digunakan Wang Lin dengan bendera 1 miliar jiwa-jiwa sekarang. Wang Lin berteriak, "Bunuh!" 3 jiwa utama-utama segera bergegas dan mulai menyerang penghalang guntur bersama dengan boneka penjaga langit, binatang guntur, dan formasi pedang 7 bintang. Murid Guntur Daoist menyusut, kemudian ekspresinya berubah pucat dan keputusasaannya menjadi semakin kuat. Boneka dan binatang guntur sudah sulit baginya untuk ditangani, dan sekarang 3 jiwa yang kuat telah muncul. Daoist Guntur percaya bahwa dia akan terbunuh dalam beberapa saat setelah penghalang rusak. "Su Mu!"
Jangan paksa aku. Semua pembawa pesan dari Thunder Celestial Temple memiliki mantra yang menyelamatkan jiwa. Paling-paling, aku akan mengorbankan hidupku. Dia merasa sangat pahit di hatinya. Menggunakan mantra itu tidak akan menjadi masalah besar jika dia memiliki energi asal yang cukup, tetapi jika tidak, itu akan menghabiskan masa hidupnya. Yang paling penting, dia tidak percaya bahwa dia bisa menyakiti Wang Lin dengan harta yang menyelamatkan jiwa. Kedua sinar energi pedang itu paling membuatnya takut dan membuat kulit kepalanya mati rasa. Begitu dia menggunakan mantra penyelamat nyawa, dia takut bahwa satu-satunya jalan yang tersisa baginya adalah kematian. Mata Wang Lin tenang saat dia perlahan berkata, "Kaulah yang memaksaku dan bukan aku siapa yang memaksamu." Thunder Daoist dengan pahit berkata, "Tidak ada kebencian yang tak terpecahkan di antara kami. Apa yang harus aku lakukan agar kamu membiarkan aku pergi?" Wang Lin menatap Thunder Daoist di dalam penghalang. Dia merenung sejenak sebelum berkata, "Kenali aku sebagai tuanmu dan biarkan aku meninggalkan jejak padamu." Thunder Daoist merenung. Pada saat ini, penghalang di sekitarnya bergetar hebat karena serangan dari luar dan hampir runtuh. Thunder Daoist mengepalkan giginya dan berkata, "Oke, orang tua ini setuju." Hatinya berubah menjadi ganas dan dia berpikir, tingkat kultivasi orang ini tidak lebih tinggi dari aku. Bahkan jika dia mencetak orang tua ini sebagai budaknya, itu tidak akan bertahan terlalu lama. Setelah ini aku memulihkan kultivasi aku akan melarikan diri dan melaporkannya ke Thunder Celestial Temple. Kemudian kuil surgawi Guntur akan mengirim orang untuk membunuhnya untuk menenangkan amarahku. Wang Lin perlahan berkata, "Buka penghalang." Guntur Daoist ragu-ragu sebentar. Penghalang itu akan runtuh. Matanya menyala saat dia melambaikan tangan kanannya dan penghalang segera menghilang. Saat itu menghilang, jantung Thunder Daoist melonjak. Formasi 7 bintang pedang tepat di sebelahnya dan kepalan tangan boneka penjaga langit berhenti 3 inci darinya. Mata Guntur Beast mengeluarkan petir yang mengeluarkan suara letusan, dan matanya tidak baik. 3 jiwa utama-utama berputar-putar dan kadang-kadang mengarahkan tatapan dingin pada Thunder Daoist. Saat Wang Lin menatap Thunder Daoist, matanya mengungkapkan cahaya misterius. Dia menampar tasnya memegang dan bendera pembatasan terbang keluar. Wang Lin mengibarkan bendera dan semua larangan terbang keluar, membentuk formasi pembatasan emas di hadapan Wang Lin. Tangan kirinya membentuk segel dan menunjuk pada formasi pembatasan. Formasi pembatasan mengeluarkan cahaya keemasan sebelum terbang langsung ke Thunder Daoist. Thunder Daoist tidak mengelak tetapi mengepalkan giginya dan membiarkannya masuk di antara kedua alisnya. Formasi pembatasan menembus tubuhnya dan langsung menuju jiwa asalnya. Saat itu bersentuhan dengan jiwa asal, formasi pembatasan meleleh dan benar-benar mengelilingi jiwa asalnya. Ketika dia melihat ini, dia berpikir, pembatasan ini agak aneh, tetapi tidak ada batasan yang dapat menahan dampaknya. Energi asal. Setelah energi asal lelaki tuanya pulih, aku akan menghancurkan formasi. Ini hanya langkah pertama dari pembatasan, ada langkah kedua. Setelah Wang Lin selesai berbicara, dia melangkah ke kompas bintang dan terbang ke kejauhan. Thunder Daoist harus mengikuti. Dengan begitu banyak bahaya di sekitarnya, ia harus mengikuti. Dari jauh, binatang guntur dari kuil surga Guntur melihat ini. Dia ragu-ragu sebentar dan kemudian berbalik untuk melarikan diri. Dengusan dingin Wang Lin berasal dari kekosongan, menyebabkan binatang guntur bergetar. Menjadi terlalu takut untuk melarikan diri, jadi itu mengikuti Wang Lin. Ketika dia mengejar Thunder Daoist, Wang Lin memperhatikan bahwa ada planet abu-abu tidak jauh dari sana. Ini adalah planet yang ditinggalkan. Tidak ada energi spiritual yang datang dari planet ini, dan sepertinya juga tidak ada kehidupan di sana. Kecepatan Wang Lin sangat cepat saat ia menyerang langsung ke planet ini. Tak lama setelah itu, ia tiba di atas planet kelabu. Bumi kelabu dan badai mengamuk di seluruh planet ini. Itu juga ditutupi dengan gas mematikan yang akan segera membunuh manusia. Setelah mendarat di planet ini, kaki kanan Wang Lin menginjak tanah, dan setelah gemuruh yang keras, sebuah jurang muncul. Jari Wang Lin membentuk pedang dan menembakkan sinar energi pedang yang dengan cepat bergerak di dalam jurang. Segera, sebuah gua baru diukir oleh energi pedang. Wang Lin melangkah ke gua dan Thunder Daoist dipaksa masuk juga. Gua ini sangat besar, dengan total 4 kamar dan aula besar di tengah. Energi pedang masih melekat di dinding. Ada juga abu yang jatuh dari dinding. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan embusan angin meniup semua puing-puing di luar gua. Ketika Wang Lin berbalik untuk melihat Thunder Daoist, matanya mengungkapkan cahaya yang misterius dan tak terlihat, dan dia berkata, "Setelah pembatasan kedua, aku tidak akan membunuhmu." Guntur Daoist diam-diam merenung dan melihat bahaya yang masih ada di sekitarnya. Setelah lama, dia mengangguk. Oke. Wang Lin duduk dalam posisi lotus dan kedua tangannya membentuk banyak segel. Satu demi satu, pembatasan keluar dan jatuh di tubuh Thunder Daoist. Pada saat yang sama, Wang Lin berkata, "Ketika aku meletakkan jejak aku, kamu tidak harus menolak. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak menepati janji aku." Thunder Daoist tetap diam dan menutup matanya. Dia menyeringai di dalam hatinya. "Aku ingin melihat batasan apa yang bisa kamu tempatkan."
Tunggu sampai orang tua ini memulihkan energi asalnya, maka aku dapat dengan mudah melanggar batasan apapun. Ekspresi Wang Lin menunjukkan jejak kesuraman. Hanya dengan menyaring lelaki tua itu menjadi penjaga surga, dia bisa merasa benar-benar aman. Di matanya, Thunder Daoist memenuhi persyaratan untuk disempurnakan menjadi penjaga surgawi. Juga, dengan Thunder Beast di luar, dengan menggabungkan keduanya, tingkat keberhasilan akan meningkat banyak. Selain itu, bahkan jika gagal, itu tidak masalah, karena tidak akan ada kerugian untuk Wang Lin. Wang Lin memuntahkan seteguk energi asal yang berubah menjadi simbol yang tak terhitung jumlahnya. Setiap simbol jatuh pada Thunder Daoist satu persatu. Thunder Daoist tiba-tiba membuka matanya dan menatap Wang Lin. Setelah waktu yang lama, hatinya mendengus dingin dan dia menutup matanya sekali lagi. Dia membiarkan energi asal Wang Lin masuk dengan bebas ke dalam tubuhnya. Pada saat matanya terpejam, mata Wang Lin bersinar dan dia menampar tasnya. Tesol laser muncul di tangannya dan dia dengan kejam mencambuk Thunder Daoist. Petir Daoist membuka matanya sekali lagi dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan?" Kecepatan Wang Lin terlalu cepat, dan cambuknya bahkan lebih cepat. Pada saat Thunder Daoist berbicara, cambuk menghantam tubuhnya. Itu bukan hanya sekali. Pada saat itu mendarat di tubuhnya, laser jiwa melambai 6 kali. Dalam sekejap, Thunder Daoist dipukul 6 kali. Saat suara cambuk bergema, tubuh Thunder Daoist bergetar. Ekspresinya berubah pucat dan matanya redup. Di belakangnya, jiwa asalnya terlempar sejauh 7 kaki dari tubuhnya. Dia baru saja akan membalas ketika penjaga surga melangkah maju dan petir guntur meraung. 3 hantu utama jiwa meraung juga bergema di gua. Pada saat ini, formasi pedang 7 bintang mengeluarkan energi pedang yang kuat dan 7 pedang menyatu menjadi satu dan ditebang. 7 binatang buas di dalam pedang mengeluarkan suara gemuruh yang menyatu, mencegah upaya Guntur Daoist untuk kembali ke tubuhnya. Di atas jiwa asal Guntur Daoist adalah pembatasan yang telah ditempatkan Wang Lin sebelumnya. Itu mengambil bentuk jaring petir yang memerangkap jiwa asal Guntur Daoist.